Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajar. Nah, bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 2, kita akan mempelajari dari muatan pelajaran PPKN Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dari muatan pembelajaran SBDP Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 memahami interval nada. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Mariam Tomong dengan benar. Anak-anak, tentunya kalian di rumah mempunyai beberapa macam alat elektronik. Mungkin salah satunya adalah radio. Tentunya kalian senang mendengarkan radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio itu ditemukan. Mari kita bersama-sama membaca teks bacaan berikut ini. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama membaca teks bacaan tentang Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, anak-anak, sekarang dari teks bacaan tersebut, bagaimana menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Ya, dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia adalah warga dunia dapat berkomunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km yang disebut radio. Lalu, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Ya, jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio, warga dunia tidak dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel seperti telegram, radio, dan teknologi radar. Nah, anak-anak, Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi
penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Yuk sama-sama kita pelajari. Nah, pernahkah kalian mendengar radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras, hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Nah, anak-anak, dari muatan pelajaran PPKN Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2, kita akan mempelajari tentang bagaimana menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Lalu, kalau kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, contoh hak dan kewajiban sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, kita lihat contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, hak anak adalah yang pertama mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya. Kemudian seorang anak berhak mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, di rumah anak juga mempunyai kewajiban. Apa saja kewajibannya? Nah, kewajibannya yang pertama adalah seorang anak wajib membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan rumah. Lalu, seorang anak juga wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggalnya. Dan yang berikutnya, kewajiban seorang anak adalah menyayangi saudaranya. Ada kakaknya dan adiknya, harus selalu disayangi ya, Nak. Nah, kemudian bagaimana hak dan kewajiban seorang anak di sekolah? Nah, hak dari seorang anak di sekolah yang pertama adalah mendengarkan atau mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari gurunya. Nah, kemudian seorang anak berhak mendapatkan atau menggunakan fasilitas di sekolah. Lalu, bagaimana kewajiban seorang anak di sekolah? Nah, kewajiban seorang anak di sekolah yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan tertib dan dengan baik. Kemudian, kewajiban yang berikutnya, seorang anak wajib menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas di sekolahnya. Nah, kemudian ada lagi contoh dari hak dan kewajiban seorang anak di lingkungan masyarakat. Ya, yang pertama haknya adalah seorang anak berhak mendapatkan bantuan atau pertolongan dari para tetangganya. Kemudian berhak untuk menggunakan fasilitas umum di masyarakat. Lalu kewajibannya adalah membantu tetangga yang sedang membutuhkan. Dan kemudian kewajiban berikutnya adalah menjaga dan merawat fasilitas umum di masyarakat. Nah, anak-anak, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kalian perlu mengetahuinya. Yang pertama, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Kemudian, kalian juga harus memperhatikan bahwa seseorang akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Jadi, kewajiban dulu dilaksanakan, baru dia akan mendapatkan haknya. Kemudian yang ketiga, kalian harus memperhatikan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menggunakan haknya. Lalu, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, anak-anak,
apa manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang? Nah, manfaatnya adalah akan tercipta kedamaian dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Manfaat yang kedua, tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Kemudian manfaat yang ketiga, meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan akan merata. Yang kelima, terhindar dari ketimpangan atau kesenjangan sosial. Nah, anak-anak, di tugas yang pertama, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Kalian memberikan pendapat tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Salendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeol ni gonting masongon dengke mamangolu. Maryam tomong dainang sinapang masin. Maryam tomong dainang sinapang masin. Salendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeol ni gonting masongon dengke mamangolu. Maryam tomong dainang sinapang masin. Maryam tomong dainang sinapang masin. Nah, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Maryam Tomong, mari kita bahas sedikit tentang lagu Maryam Tomong ini. Lagu Maryam Tomong adalah lagu daerah yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Lagu ini diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang. Lagu ini biasa digunakan untuk meninabobokkan anak-anak. Nah, makna lagu Maryam Tomong adalah tentang perjuangan putra-putri Batak dalam mengusir penjajah di tanah mereka dengan menggunakan senjata berupa meriam bambu layaknya senapan mesin. Nah, anak-anak, dari muatan pembelajaran SBDP kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, kita akan memahami interval nada pada tangga nada mayor. Nah, kita ingat kembali, interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain, baik jarak nada ke atas ataupun jarak nada ke bawah. Interval nada ada yang nilainya 1,5. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Tangga nada adalah unsur yang membuat musik bisa terdengar merdu. Tangga nada dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak interval tangga nada, yaitu 1,5. Tangga nada diatonis terdapat dalam alat musik piano dan organ. Tangga nada diatonis ada 2 macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, kalian bisa lihat dari bentuk tangga nada seperti ini ya. Dari nada do ke re berjarak 1, re ke mi berjarak 1, mi ke fa berjarak setengah, fa ke sol berjarak 1, sol ke la berjarak 1, la ke si berjarak 1, si ke do tinggi berjarak setengah. Nah, itulah susunan nada-nada
dari tangga nada mayor. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah yang pertama, bersifat riang gembira. Kemudian yang kedua, lagu tersebut bersemangat. Yang ketiga, mempunyai pola interval yang tadi. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kemudian yang keempat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Seperti pada partitur lagu Maryam Tomong berikut ini. Nah, pada lagu Maryam Tomong, anak-anak bisa melihat partiturnya diawali dengan nada sol dan diakhiri dengan nada do. Nah, berarti lagu Maryam Tomong termasuk memiliki tangga nada mayor. Nah, anak-anak, tugas kalian yang kedua, silahkan kalian mengisi pertanyaan berikut ini. Baiklah, selamat mencoba. Tetap semangat. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.